Menang 2 kali, kalah sekali. Mana yang lebih perlu evaluasi? Timnas Basket Indonesia atau sinyal handphone di Indonesia Arena? Jelang FIBA World Cup, Timnas Amerika datang dengan nama-nama yang gak terlalu top of mind. Apakah mereka masih bisa dibilang kontainer utama? Selengkapnya di Box Out Indonesia. Boom boom bang bang. Box Out is back. Di YouTube lagi-lagi, cuman kita ini ya shout out ke tamu kita hari ini. Terima kasih. Jerry Arvino is in the house. Iya, boom bang bang. Yo, ini mungkin nanti Kaget gua. ketika musim NBA, hati-hati serangan jantung loh. Oh iya benar. Tapi musim NBA apakah masih ditayangkan di channel saya belum tuh ya? Oh, belum ada kepastian Belum Pak ada ya? kepastian, itu dia makanya. Tapi mungkin ada yang diberbayar ada masih. Oke, anyway, ini ada gue Rana Ditya Alif kayak biasa, ada Abi. What's up? Dan tentu saja karena NBA belum pasti, Iya, jadi benar. kita ngomongin soal hal basket yang gue paling paham. Basket lokal, Timnas Basket Indonesia ya. Kebetulan kemarin ada invitational ya. Ya. Itu kayak turnamen dengan 4 tim, itu kayak last week ya. Ketika saat podcast ini diambil, Timnas Indonesia, ada tim Indonesia Patriots. Ya. Tim muda kita, kemudian juga ada Emirat Arab dan Suriah. Iya. 4 Sebentar. tim. Lo tadi bilang kan Patriots tim muda kita. Oh, lebih muda. Itu idealnya. Idealnya Indonesia Patriots adalah tim muda kita. Oke. Tapi Idealnya. kenyataannya kalau dari line up-nya cenderung lebih ke tim B dari timnas. Oh tim B. Ya cenderung ya. Tapi Secara dibilangnya- usia berarti relatif sama ya ketika di rata-rata. Iya maksudnya Lebih biasanya kan muda timnas senior yang Oke. Patriots tuh pemain mudanya. I see. Tapi yang kemarin ada di roster sih tim B-nya. Rosternya juga beda lagi. guys. I know that. Gue cuma ngetes kalian aja. Oke nggak? Coba mungkin ngomongin sedikit soal apa yang lo lihat ya secara general. Sebelumnya gue lihat dari konten lo di social media, lo kayak ada kayak behind the scenes ya gitu ya. Lo kayak ngeliput GBK pemain-pemain kita lagi latihan juga. Lo ada adu lempar kering basket kecil sama Yeah. Derek Michael tuh gimana? Benar. Ya itu So- ide konten aja kan buat. Oke. Ya, maksudnya ini kan dia tinggi, terus Yeah. gimana kalau dia ring kecil? Ternyata field Atau goalnya mungkin- gimana? Ternyata dia gagal dari 3 atau 4 tembakan, tapi sebenarnya pas off air dia mau nyoba terus sampai masuk. Oh, ada video behind the scenes. Ada video behind the scene-nya. Ternyata Jadi dia meskipun bisa. field goal 25% yang penting Mamba mentality. Kita melihat sisi positif dari Russell Westbrook kayak gini. Iya. Coba terus sampai Coba masuk. terus. Dan kalau dilihat dari ini ya, rasa penasaran dipunyai oleh Derek Michael, pasti dia gak pernah di-challenge kayak gitu. Karena seru juga nih game-nya, mau dong. Gitu. Oke. Biasanya yang Mungkin lain ini- Anjay gitu loh. Pak. Coba dang dong, mungkin. Iya, Mungkin. Semoga menjadi modal setelah di redshirt di musim pertama Iya, di iya. GCU ya. Menghadapi musim depan. So let's talk a bit about si Timnas Indonesia. Ya. Menang 2 kali, lawan Patriots sekali, habis itu lawan siapa sih menangnya? UEA. UAE. Emirat Arab kan? Iya. Right. Bahasa Habis Indonesia, itu, bahasa Inggris lah. ada situasi di mana dia menang comeback dan ketika kalah lawan Syria malah Syria, dikejar. ya. General thoughts about penampilan tim Indonesia. Oke, general thoughts. Apa tuh? Ya ini menarik ya. Sebenarnya gini sih, kalau mau jujur pasti gue rasa ya orang yang nonton juga tahu bahwa memang banyak ditentukan sama pemain yang naturalisasi sih. Karena pas game kedua itu kerasa banget ketika ada turnover. Jadi ini kita udah unggul 14 poin, 15 poin, 12. 12 poin ya. Jauh. Tapi sempat 1 menit tersisa di kuarter 3. tapi sempat kayak lebih jauh dari itu kan. Oh, sebelumnya kayak lebih 15 jauh. lebih Iya. gitu. Nah, terus sempat ditutup half time-nya 12 poin. Nah, abis half time itu ketika ini kayak kita bakal menang mengalahkan Syria yang katanya 11-12 sama Uni Emirat Arab. Tapi di kuarter 3 ada banyak turnover dan kerasa banget inside scoring presence-nya itu ketika Bolden kena Cedera. restriction. Iya maksudnya cedera ya dia. Dia nggak main lagi di kuarter 4 pokoknya. Iya maksudnya apakah restriction atau gimana gitu. Jadi nggak ada orang di situ. Dimana Oke. kalau biasanya tuh bisa saling switch sama Derek Michael kan. Derek Michael juga nggak main. Emang nggak main dari awal. Iya. Jadi rotasi cuma 8 orang 9 orang itu yang bikin kesulitan gitu. Jadinya akhirnya coba nembak dan Yuda sebenarnya wangi banget. Wangi banget Yuda. Sapu Gila. Sri. Bum bum beng beng. Sesuai timnya harum ya? Iya harum. Ya, emang tahunin dia lah ya basically gitu. Jadi tapi yang nggak bisa manfaatin itu terus kan. Beberapa kali Bin juga Iya, nembak iya, bagus iya. tapi ya ketika lu nggak bisa rebound dengan baik dan di dalamnya akhirnya jadinya foul. Ya Jack udah. lo tuh emang baik hati banget ya. Maksudnya lo punya kesempatan tadi buat sebut oknum. Dan lo memilih untuk tidak menyebut nama oknum tersebut. Itu urusan Abi kayaknya. Oh Abi. Abi punya pendapat Soalnya soal itu. gini.
di sela-sela kesibukan gue, ya, kan gue sebenarnya nggak nonton karena ada kesibukan ngurus dan lain sebagainya kan. Gue lihat di sosial media, gue lihat komen-komen orang, ada satu nama yang muncul. Abi. Berkaitan sama inside scoring tadi ya. Inside scoring gitu. Tapi ada yang mengkritisi, ada yang membela gitu. Tapi gue pengen kita tone-nya agak positif. Karena we cannot play basketball gitu. Who are we untuk bilang bahwa lu salah ini. Tapi cannot do. Iya, tapi tolong klarifikasi dulu. Bener gak sih Vincent Konsasi itu Harry Maguire-nya basket Indonesia? Apakah ada salah kaprahnya atau gimana? Enggak lah, bukan Harry Maguire lah kayaknya. Siapa? Gue Toby Maguire. Apa. Gue ngeliat dia kayak Dwight Powell. Oke. Di kancah internasional Dwight Powell, Dallas Mavericks, gue lumayan relevan nih. Gini, solid. Solid inside. Solid Rocky set lah. Tapi gue menurut dia, gue melihatnya itu dia agak kurang ini sih. Kalau misalnya lawan 5 yang besar-besar kayak di Syria kemarin, agak overmatch sedikit. Dan gue pengennya sebenarnya dia tuh kayak bisa nembak mid range lah. Jadi ketika emang nggak bisa masuk, dia bisa stay di dekat garis free throw, terus dia bisa punya push shot atau mid range yang bagus lah. Jadi dia di level internasional tuh nggak keredam banget offense. Defensively still good, like he's a big body 2 meter. We don't have anyone over 2 meters lah. Basically in the roster kan. Jadi overall area improvement ya? Ada improvement ada, tapi enggak sama, si Maguire kemarin juga bererror gitu. Nah gini, gue tidak memaksudkan Maguire itu hinaan, kan dia kan misunderstood. Nah kalau itu mungkin menjadi menarik tuh. Kalau misunderstood, yes. Iya, nggak gini, kalau lu bandingin sama Dwight Powell, dia juga misunderstood. Dwight Powell even can rebound, gitu maksud gue dengan baik di Mavericks gitu. Maksud gue Vincent Konsasi bisa rebound gitu. Cuma masalahnya gini, kalau kita ngomongin soal gini, bertahan offense dan defense gitu ya. Nah, kan yang kita butuh inside scoring pastinya scoring ya offense dong. Nah, gue rasa like-nya di situ. Karena kalau Paul kan? Iya, tapi kan kadang dia rebound juga tidak meyakinkan. I mean untuk defensif aspek ya. Tapi kalau Vincent sebenarnya minimal ada tipnya lah. Jadi kalau dia nggak dapat boleh ditip gitu ke temennya. Biasanya gitu tadi. Nah tapi gue rasa itu bisa terjadi juga karena kan Coach Cacing udah bilang kan bahwa memang ya dari SDM-nya gitu. Emang nggak ada yang bisa gini. Kalau kita ngomongin misalnya kalau konteksnya misalnya tim NBA atau konteksnya bola, lu bisa masukin pemain untuk menjadi kompetitornya dia untuk bisa naik progres gitu. Iya. Yang kayak kita bilang di bola kan. Reza kemarin juga udah, tapi it's different I guess. Susah. Gue juga kemarin ngeliat Reza itu main 5 di level internasional. Undersize. Reza tuh Juan sih. Kemarin tuh switchnya Reza Juan itu masih oke lah. Masih oke. Kalau Pandu, I like gue pengen lihat Pandu karena hasilnya tuh yang kadang-kadang lu kalau misalnya pun pendeknya kurang, tapi tingginya kurang hasil tuh lu bisa menutupi kayak let's say undersized big di NBA lah ya. Tapi sebenarnya kalau kita kemarin lihat di benchnya Indonesia, sebenarnya yang tersedia adalah Kelvin Sanjaya. Walaupun ya belum, maksud gue secara experience sih kayaknya emang masih lack of experience gitu. Satu nama yang mau gue lempar ke ini diskusi, Agus Kyang Lim, Rans. Itu menurut gue tuh salah satu pick and roll finisher paling bagus di IBL musim lalu karena dia di musim sebelumnya waktu sama Coke salah satu yang terbaik dalam duet pick and roll terbaik. We run the numbers and stuff. Dan kalaupun lu lihat tahun lalu udah nggak ada Coke tapi ada Jakun di Rans, dia tetap bisa jadi pick and roll finisher yang bagus dan memberikan seri itu solid. Iya, kebayang kalau dia sama Yuda kayak gitu. Tapi emang kayaknya kalau ngomongin big man emang kayaknya stok lokal tuh emang lagi sulit. Kan naturalisasi kan ada untuk masuk biasa di pos itu. But let's talk a bit about guards. Yuda, wangi banget. Wah gila. Gila sih. Enggak, tapi sebelum kita ngomongin wangi, gue pengen statement dari teman Prastawa. Is Yuda now the best point guard in Indonesia? Di Indonesia. Right now? Yes. Of course. Of course. In Indonesia kan? Yes. Now. Why so? Coba lo elaborasi. Enggak, tadinya tuh sebenarnya kan dia tuh udah potensial dari zaman ITHB terus ke PON gitu, udah masih mencuri perhatian segala macam. Cuma kan ya dia main di Bandung pasti dong. Kalau di Bandung ada sosok Abraham Damar. Gitu. Jadi maksud gue Abraham Damar Grahita nih ya emang beda level, maksud gue emang dia udah pantas main di luar juga gitu di saat Yuda tuh baru rising lah ibaratnya. Jadi sebenarnya masih agak ada bayang-bayangnya gue rasa gitu. Nah, ketika dia nggak ada, ketika Abraham nggak ada, semakin kelihatan gitu. Dia semakin ada spotlight, punya panggung untuk membuktikan dia bisa kayak gitu. Karena dia flashy, dia bisa nembak.
Kalau Andre ngomong gimana? Flashy. Ya, gitu maksud gue kayak. Dan ini sih maksud gue yang menarik ya. Kan masalah kita kemarin, terutama lawan Syria lah. Yang kita kalah gitu ya. Kita punya masalah pemain big man yang bisa insert scoring ya. Maksudnya bisa scoring di paint. Ini Yuda gak cuma nembak kan. Kemarin tuh dia manuver aja apa. Drive-nya emang kemarin bagus gila. banget sih. Dan boleh dipantul, bank shot. Kebanyakan pakai tangan kiri lagi. Maksud gue kayak, itu kan Syria kan tinggi-tingginya. Iya. Maksud gue mentality gila sih menurut gue. Gue ngerasa movementnya Yuda, his IQ, kapan dia memilih masuk, kapan keluar, kapan move all the ball next level. Should he really, udah saatnya dia aim keluar? Nah, ini susah sih. Apakah karena itu akan menimbulkan masalah baru? Menurut gue free agency dengan klubnya. Salah satu yang menurut gue agak lucu itu adalah kalau misalnya pemain Indonesia keluar, offensively menurut gue pasti putting the ball on the hoop nggak akan banyak ini ya, nggak akan banyak masalah perbedaan lah. Defense yang gue kadang-kadang ngeliat itu yang bisa membedakan. Dan gue ngeliat kemarin waktu Yuda harus ngejaga pemain Syria, ball handler Syria yang notabene nomor 4 tuh 10 cm lebih tinggi dari dia kali ya. Nomor 4 bener. Dia survive karena kaki kuat kan. Dan dia tuh nge-steal kanan kiri walaupun dia harus ngejar pemain itu di stagger screen itu masih tetapnya dapat. Jadi I think it's time. Mungkin 1 tahun lagi 2 tahun lagi ya, nunggu kontrak habis supaya gak ada kejadian aneh. Iya supaya betul. Gak ada back and forth. Supaya gak berulang. Ya kan? Supaya tetap dipanggil timnas. Itu dia. Kemarin juga benar dipanggil buat foto tapi. Iya benar. Ada. Iya. Tapi sebagai saksi lagi bagi foto. Jadi persiapan stok ya, stok. Iya. Kalau udah beres keluar. Iya dari gini loh, maksudnya Yuda kan punya, maksudnya udah selain emang dia bagus, ada privilege main di tim besar. Karena kan maksudnya banyak orang merasa ya lu punya privilege lebih ketika lu main di tim besar gitu. Maksudnya lu bisa spotlight terus lu dapat minutes juga di tim besar dibanding kayak maksudnya it's better lu mungkin jadi six man di tim besar dibanding lu jagoannya tapi di tim yang mungkin dan bahkan itu gak bersaing di title contender gitu. Dan menurut gua dengan semakin banyak sampel size lagi kalau dia bisa main konsisten dan defense-nya konsisten, offense-nya konsisten karena next year gitu ya pasti akan lebih banyak attention ke dia juga kan. Iya betul. Dengan banyaknya tape. Mungkin kalau misalnya di next yang tadi bilang kalau dia emang udah bisa menggantikan Prastawa sebagai number one di Indonesia, he's gonna have lots of attention karena makin banyak sample size ke situ. Coach lawan juga we gotta guard this guy. Karena he can get hot from three, ada Prastawa ya. Ada Prastawa ya, menarik. Berarti cukup rich lah kita ya. Backcourt kita cukup rich and that's not a slight to Prastawa Arigi, actually. Body of worknya masih is one of the best ever. Ya kalau tadi bilang, gitu. kalau bilang best ada Prastawa ya. Kemarin gue gak lihat soalnya kan. Karena lagi ngapain ya? Pinggir. Jadi gue juga ya. Ini masih bisa nolak gak ya? Amarki dia lagi di pinggir. The general improvement kali ya. Mungkin kita udah ngomongin yang bagus-bagus. Nggak, gue lupa ya ada Prastawa ya. Pertanyaan gue nyebut nama padahal. Iya benar. Nah, tapi generally speaking, ini kan kita lawan competition yang secara level ranking cukup seimbang sama sama kita ya. Bukan yang jauh lebih tinggi ya bagaimana. What are the overall areas of improvement yang menurut lo tim Indonesia? Gue yang pengen lihat ya. Yes. Yang pasti adalah satu, ketika Bolden gak ada, we have to play better. Itu satu yang tadi jadi udah touch upon juga ya. Karena kadang-kadang di awal game kita sempat 21-4 tuh leading. Iya. Itu pun karena Bolden benar-benar wangi banget. Sebenarnya gue pengen coba Coach Milos ini ya, mencoba mungkin agak simulasikan adalah walaupun ada Bolden jangan disuruh nembak atau finishing dulu. Let the play run sampai ke opsi ketiga sampai ke opsi keempat. Baru nanti kita di Indonesia bisa tahu nih siapa yang bisa. Yuda can make the secondary, third read. Gue melihat Yuda belajar skip pass. Kalau misalnya coverage lawan itu benar-benar matiin dia sama ini. Karena kemarin beberapa kali sempat turnover tuh. Kalau misalnya udah ketebak lah, pasti lu akan ke Bolden. Iya benar. I wanna see Yuda make that secondary, third read supaya dan cutting-cutting ya. Lain juga. Karena lu punya Juan di corner di weak side atau Anthony Bean atau Brandon Van Dorn, Javato, Javato. Beberapa kali kemarin 3-point play. Itu dia maksud gue. Kalau jadi di weak side driver, kalau Yuda bisa make that skip pass, Indonesia is gonna be really really good. Iya. Mungkin gak sebagus Filipina dulu tapi gue lupa ada pers tadi. Udah dibilang. Iya juga ya. Langsung di call out. Bener. Lu tau gak sih? Karena the mentality of champion sih ya. Maksud gue. Lu tau gak sih men? Lu tau meme orang India itu gak sih? Yang you're my best friend. Habis itu now you're not my best friend anymore gitu. Nah itu berubah. Dari tadinya. Gue lupa sumpah. Gue gak bayangin kemarin di lapangan kan. Yang main. He's the best. Boom bang backstep. Pras. Oke. Keren sekali Prastawa. Masih aja Tapi SMA 3 Finals. Iya free throw tim kemarin yang kurang di
Lu menggali lubang. Udah cukup ya. Oke. Trust you're the best. Oke. General thoughts tentang arenanya deh. Gue belum sempat main ke sana. Lo udah datang, lo udah main ke sana. Ya. Gimana sebagai sebuah venue untuk FIBA? Oke, jadi experience gue ya. Yes. Oke, sebenarnya yang pertama nih, gue tuh datang dari hari pertamanya mereka. Jadi itu hari Rabu, I guess. Yang ternyata jadwalnya berubah. Harusnya tuh Indonesia lawan Syria ya kalau salah pertamanya. Terus diubah jadi timnas Indonesia lawan Patriots karena Syria belum siap dan WA. Jet lag. Jadi mereka ada pemain belum siap lah. Entah belum hadir atau mungkin masih kecapean. Karena mereka ingin serius juga menghadapi Indonesia. Jadi full squad, ketemu lawan lain dulu, baru dia bisa full team. Ini gue mendengar desas-desus dari ini. Dari yang pakai baju merah di dalam arena. Iya, kira-kira kayak gitulah. Jadi memang ya maksudnya sebenarnya bagus buat kita juga kan. Dalam arti ya kita dapat full squadnya. Bisa tahu lah, bisa mengukur gitu. Iya, jadi maksudnya ya udah Syria yang kalau full team kayak gimana sih? Ternyata kan kemarin juga ngimbangin dibanding emang kita lawan Syria yang bolong-bolong kayak gitulah. Nah, kalau pengalamannya sendiri sebenarnya dari awal masuk itu menurut gua pas di awal ya, itu memang kurang sosialisasi apa yang boleh dibawa sama apa yang enggak. Oh, benar sekali, saya setuju. Itu ngaruh banget karena ada banyak bangkai-bangkai parfum yang diambil karena gitu. Botol nggak boleh masuk boleh kan, karena kan ya itu internasional terus kayak lo ya takutnya lemparin gitu. Jadi emang udah kayak gitulah restrictionnya. Cuma banyak orang nggak tahu. Walaupun akhirnya karena itu sepi pas kelar lu bisa ambil lagi. Cuma kan maksudnya ketika nanti udah FIBA gitu kayak lu nggak tahu kan. Jadi itu bener-bener diambil ini ya fansnya South Sudan. Kayak gitu, tapi gitu kan ada lapak jualan parfum juga kan. Sama orang. Kayak pisau jum biasa sendal, sekarang parfum kayak gitulah. Pasti ada banyak juga barang-barang berharga lo yang mungkin emang perlu lo tahu tuh prohibitednya apa aja, ya kan? Gue agak sedikit salah tapi ya. Itu satu. Terus juga menurut gue nggak tahu mungkin karena kemarin tuh exhibition aja. Jadi kan sebenarnya kita dapat section kan. Misal lo section I. Kemarin Abi bilang section O, gue dapet W kayak gitu. Walaupun catnya sama, tapi kan di section itu kalau ibaratnya di stadion bola gitu ya, itu kan kayak lu tribun mana gitu. Nah, tribun mana sama dengan lu masuk dari gate atau tribun yang mana si gerbangnya. Nah, itu agak bingung tuh kemarin. Karena nggak ada misalnya lu section O, lu tuh masuknya dari pintu misalnya 53 misalnya contoh. Belum ada itunya. Nah itu jadi kayak lu salah terus masih muter terus kayak karena emang masih limited ini ya staff gitu. Jadi kayak bingung gitu lu ya muter-muter di dalam. Skema signage-nya masih belum di. Iya, skema seatingnya tuh masih bingung sih gitu. Okay. Tapi emang karena banyak kosong ya basically lu kalau udah cat 1 misalnya di dimanapun lu duduk bisa dan gak terlalu strict. Cuma itu ngaruh karena ya kalau sinyal sih ya itu perlu diperbaiki cuma emang susah ya kayaknya kalau emang. Oke, sebaliknya Bi, lu kan datang ke situ nonton, lu bawa anak. Yes sir. Nah, how was it menavigasi tempat itu? Pengalamannya gimana tuh? Lu bawa anak umur berapa sih? Umur 5 tahun. 5 tahun menyaksikan. Harusnya belum boleh nonton. Karena secara regulasi. Jadi bisa diakalin ya. Iya, gue bilang. Gimana? Menurut gue child friendly itu satu. Kalau misalnya nanti yang mau nonton bawa anak, child friendly, tangganya nggak terlalu steep. Yang di luar ini, dari luar dulu. Tangganya nggak terlalu steep, eskalator juga bagus. Terus juga kamar mandinya bersih, walaupun kerannya mati. Saya susah wudhu kemarin. Iya benar. Tapi GBK pas awal juga begitu kan. Cuman itu dia, karena gue bawa anak kan. Jadi gue tuh, gue tuh nanya ke teman-teman yang udah nonton kemarin, apa yang boleh apa yang enggak. Mereka ngomong, minum jangan bawa gitu. Gue jadi ninggalin minum buat anak gue di mobil. Taunya boleh kalau buat tumbler. Jadi I think kejelasan apa yang boleh apa yang enggak itu emang mungkin kalau panitia denger. Bisa. So a little bit of homework, cuman kayaknya all in all pengalaman yang menyenangkan. Semoga nanti ketika Piala Dunia sebenarnya terjadi di Indonesia. 25 Agustus. Sampai 13 kalau di awal di kita mah cuma 3 fase grup doang. Semoga padat dan terpenuhi dan rame. Di segmen 2 kita akan ngebahas sedikit soal kontender utama atau bukan Amerika Serikat di FIBA World Cup. Thank you Jer. Yes. See you segmen 2. Welcome back to Box Out segmen 2. Aduh tadi segmen 1 gue susah bener ngomongin basket Indonesia. Bener-bener master basket Anda ya. Awas. Itu kayaknya mungkin momen dimana gue paling banyak oke kalau dan pala gue lagi ngomongin apa nih. Oke, anyway ngomongin yang mungkin sedikit lebih familiar buat gue sayangnya. Biasa nih tiap turnamen internasional the USNA
contenders, banyak yang bilang unggulan pertama ya. Cuman di World Cup ini 4 tahun yang lalu dengan squad setengahnya dari Boston Celtics. Itu peringkat 7. Peringkat 7 ya. Tapi menurut gue cukup signifikan bahwa FIBA World Cup tuh belum dianggap sepenting itu. Karena reaksi publik tuh beda dengan ketika 2004 kalah di Olimpiade. Memang mungkin sayangnya hierarki Olimpiade tuh masih dianggap lebih prestisius. Kalau buat atlet USA. But going forward into this tournament ya. Dengan roster yang mungkin gak top of mind buat casual fan. Siapa aja mainnya? Buka dulu kita. Oke, Paolo Banchero memilih Amerika, bukan Itali. Tyrese Haliburton. Sampai ini kan terus, orang FIBA Italianya marah kan? Marah dia karena ditipu. Jadi yang pasti ada Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Michael Bridges, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Cam Johnson udah tadi ya? Belum disebut tapi ya ada Cam juga. Johnson, ada Jaren Jackson Jr. Jadi bedanya kalau 2019 itu tim Boston Celtics. Kalau di 2023, bukan Villanova. Ya, The University of Villanova ada 3 gitu. So dengan semua nama tadi, lo masih menjagokan Amerika sebagai unggulan pertama enggak? Say it out loud. Come on. The USNA. Negeri basket adidaya. Apakah masih akan menjadi yang paling kuat? Yes. Nomor 1. Number 1. Kenapa tuh? Karena kayaknya sih ya, guard play-nya udah terlalu ini sih. Terlalu bagus. Guard play-nya terlalu bagus? Anthony Edwards I'm putting as a guard. Oke. So basically Anda ingat ada yang namanya Luka di Slovenia kan? Iya. Dia guard juga kan? Dia guard. Ya bukan handler lah. Let's deviate from the traditional. Explain to me kenapa this team yang kayaknya kesulitan melawan tim USA Select. Kalau yang, kemarin itu sempat kesulitan. Waktu gue bikin notes. Tapi di malam tuh ada practice day 3. Dan itu ternyata katanya the USA tim inti itu bener-bener udah mendominasi select team. Oke. Sampai to the point select teamnya kata saya pulang aja pak. Apa? Saya pulang aja tuh gimana? Udah gak mau main lagi tapi karena emang udah selesai. Oke. Tapi di luar Kate Cunningham. Pulang aja pak. Mikir 2 kali gue. Di luar Kate Cunningham, select team itu sebenarnya juga isinya kebanyakan defensive aces. Herb Williams, Quentin Grimes, Jalen Williams-nya OKC. Dan kayaknya itu emang Steve Kerr sengaja untuk kayak let's see the tim inti ini gimana caranya supaya mereka bisa main half court offense yang bagus, ngelawan defender yang bagus-bagus dan so on and so forth. But to answer your point, waktu di hari ketiga itu starting lineup adalah Brunson and Edwards, Michael Bridges, Brandon Ingram dan Jaren Jackson Jr. And they dominated. They dominated. But I don't know man ya. Salah satu hal yang gue senang dengan FIBA World Cup yang di Indonesia adalah kita kebagian Prancis sama Kanada. Kita tahu kan aturan tidak adanya defensive 3 seconds akan membuat si Rudy Gobert jualan bakso di boring kan. Itu kita tahu, itu satu gitu ya. Kemudian, but you know what? I don't even think Prancis yang bakal jadi kompetisi utamanya Amerika. Menurut gue akan ada sebuah rivalitas baru. With Canada. Jamal Murray. Shai Gilgeous-Alexander. Lo ngomongin guard play, I'm gonna say that itu adalah kombinasi guard terbaik di Piala Dunia kali ini. Sepakat atau enggak? Awas kalau lo bilang sepakat, because lo megang Amerika. Iya. So gimana? I'm taking those two over your American team. No. No? What? Jamal Murray 1. Apa? Right. I don't think in that team, di luar Lu Dort, ada yang bisa nge-handle Edwards. If he's aggressive. And Lu Dort will handle Edwards. Okay, and then there's the problem of Mikal and Brunson. Yeah, catch and shoot. Interchangeable dan Mikal can create now. Gue ngeliat Mikal itu menurut gue agak menarik karena dia itu udah grow ketika di Brooklyn Nets ya. Itu dia itu menjadi opsi nomor 1. Lalu juga sekarang udah bisa bikin playmaking a bit. Karena he's a smart passer kan. Philadelphia guys are always smart players lah. Okay. Terus satu lagi yang menurut gue. Jadi menjawab lo bahwa I would pick still US guards. And then if you look at the insights. Walaupun US itu big man-nya tipis. Ketika lo ngelihat roster Kanada big man siapa, you will laugh. Kenapa? Purdue's finest, Zach Edey, man. Zach Edey yang akan mendapat privilege yang sama dengan Rudy Gobert kan. Dia bakal manteng di bawah. Siapa lagi? College Player of the Year. Siapa lagi? Yeah, I'm trying to think of some names. Kelly Olynyk! Oh, Kelly Olynyk is gonna beast, man. He's gonna feast, man. RJ Barrett, man. Okay. You know. Tinggal di hack, itu free throw punya 60%. Wing play. Tapi abis itu sih udah abis siapa lagi?
Well, I think any given day. Paling I will give this to you. Stoknya. Kalau kita ngomongin tim US, dia def pasti akan selalu menang lah. Karena takaran kita kan adalah jumlah main di NBA. They all play. Emang sejak kapan sih tim US ke Piala Dunia atau ke turnamen apapun tiba-tiba dia ada satu main di Cina, gak mungkin kan? Gak pernah ada kan? Kebalikan justru. Main Amerika yang ada di mana? Carl Anderson. Cina kan gitu kan? Infiltrasi. But I think this Canada the team akan ngasih opposition yang sangat kuat. And I think in many areas it's pretty even. Nick Nurse masih pegang Kanada gak? Nope. Siapa yang pelatihnya? Jangan bilang si Nate Bjorkgren lagi. Galang aja tapi. Cuma menurut gue pemain selevel Jamal Murray mau turun and SGA mau turun, it shows the level of intent. Buat Kanada. Gue nggak tahu ya. Mungkin kalau secara jumlah pemain ya, mungkin lebih merata US. But I would still take the backcourt of Canada over US. Yeah, but still I mean like it's a 5-man game, man. For your information, nama coach Kanada Jordi Fernandez. Jordi Fernandez, yes. Impor dari bawah. Impor dari Latin. Tapi I mean bisa dibilang lah. Okay, let's say Shea and Jamal Murray lebih konsisten dibanding Brunson and Edwards. Dan bisa scoring di setiap level lah. Setiap level bisa lah. Even though the US guys can also score at 3 levels. For sure. Satu hal yang menurut gue jadi pembeda yang tadi big man. Dan ada satu faktor penting menurut gue. Ini bukan bakal jadi faktor X juga buat US juara. Brandon Ingram. Ingram karena menurut gue that's tough. He's 6'11". That is tough, I know. Dan menurut gue walaupun again ada Lu Dort yang bisa menjaga siapapun, I don't think anyone can guard Brandon Ingram at that level. I've seen Lu Dort lock Kawhi Leonard sih, jadi so I don't know, man. But BI's taller, I don't know. He's longer. Ingram so healthier. I've seen Lu Dort bikin James Harden juga agak pusing ya. So you're saying kalau Ingram tuh di atas strip club juga bisa bikin James Harden agak pusing. Kalau itu. Tapi anyways, I would still, dan yang tadi gue bilang Jaren Jackson Jr. I think it's still heads and shoulders over small big man-nya ini sih Kanada. For sure. Dan satu hal lagi juga, kalau lu bilang Zach Edey, Rudy Gobert bisa camping, itu Walker Kessler juga bisa camping. Oh benar, cuman here's the thing, dia bisa camping kan? Because the guards of Canada itu bisa score on every level. Menurut gue itu tidak akan menjadi isu nongkrong di bawah, itu tidak akan menjadi deteran yang sebegitunya. But you know what? I'm happy. Abis 2 episode lu lebih menyala kali ini. I think I picked the right side. Kemarin umumnya dari Murray itu emang I'm being my own Oppenheimer. Gue akan bilang bahwa look, on paper kita ngomong komposisi squad ya. Mungkin this US emang lebih deep. I think kalau ngomongin deep, US will always be. It will always be deeper. Dibandingin setiap tim. But I think on a given day, ini Kanada bisa ngimbangin, khususnya juga di backcourt. Dan gue ngerasa, man, kalau lu ngomongin senior presence di tim USA yang pernah, masa Bobby Portis sih gitu ya? Kayak, really? Dipelototin. Really? Gitu. Ya itu susah sih. Tapi dan juga minim pengalaman di turnamen internasional. Itu tim yang gak pernah ada yang dengan pengecualian mungkin Brunson dia main di World Cup U19 kalau gak salah. Gitu. So one thing though, kalau tadi lu ngomong Prancis sebagai jagoan, I would maybe concede. Oh, karena lebih punya pengalaman. Karena menurut gue kelemahan US ini cuma di big man doang kalau dibilang kayak gitu. Yeah, but you're still coming dengan Rudy Gobert, big man, right? Yeah. You're still coming dengan Walker Kessler, JJJ. Well, it's DPOY, Pak. Yeah, still gitu kan. One guy. Rudy Gobert gak ada. What's the next best thing since Wembanyama gak ada? Ada Vincent Poirier. Siapa? Vincent Poirier. Ngomongnya Poirier. Main Eropa. Main Prancis. Oh, main Prancis. Dia main di Boston dulu. I mean he's good when di Olympic kemarin. Gue sih akan bilang kalau Prancis, the case for me is more about kohesivitas, dan kemudian juga pengalaman. Dan ini, lu jangan pernah melupakan Evan Fournier. Nando De Colo masih ada gak sih? Masih ada. Masih ada. Oh, oke. Fournier terus Batum ikut. Batum ikut. Oke. So it's a good I think senior. I would go. I'd say this. Kalau kita membangun the case bahwa Kanada sama Prancis itu bisa ngepres US, for me Prancis it's size dan pengalaman. But I think the talent gap. It's too much? Enggak. Gap talent antara Kanada sama US itu lebih kecil ya. Kalau kita ngomongin depth ya. Dibandingin gap dengan ketika lu bandingin sama Prancis. I mean, when's the last time Amerika
datang ke sebuah turnamen and you can say 2 pemain guard di tim lawannya itu lebih bagus daripada 2 pemain guard di tim USA. Kalau big man mungkin ketika ketemu Spanyol, ketemu Serbia, you can say that. Iya. Atau mungkin Australia kalau lu mau nganggep Patty Mills di level internasional tuh semacam Michael Jordan kali ya. FIBA Patty. Iya. Right. FIBA Patty gitu kan. But dan menurut gue this is gonna be an interesting build up sebenarnya nanti for Olimpiade because kayak Wiggins gitu-gitu kan juga nggak datang kan buat Kanada. I would still. Is Mathurin coming? Nggak tahu deh kayak nggak masuk. Tadi nggak ada sini. Cuman, you have a point. Dan ini mungkin satu titik krusial juga. Walaupun I would still take US. Kemarin waktu di select team itu yang kita di game kedua, Kate Cunningham memperlihatkan bahwa he is healthy. Dan yang kedua, US ini punya permasalahan kalau untuk menjaga guard yang rada gede. Kate Cunningham kan 6'6". Oh wing, iya jatuhnya iya point big guard ya, big ball handler. Kalau mereka ketemu Slovenia atau Kanada, mungkin itu bisa jadi sebuah masalah yang US harus benar-benar bisa either Ant Edwards atau Michael Bridges lockdown. Atau mungkin Austin Reeves locking down those guards. Kalau bawa Cam Johnson sama Michael Bridges, I think ketika ketemu Kanada, they're gonna have their work cut, man. Those are, I mean, kita udah ngeliat di musim ini. Lu saking hebatnya SGA ya di NBA, orang tuh kan udah mulai nih bikin tier piramid. Ada yang naikin dia, like I actually watch a show on ESPN. Ketika ngomongin pemain terbaik di turnamen ini, it actually came down to Doncic and then SGA loh. From stats alone you can make the case. Gue masih akan mengambil Luka simply because dia udah menunjukkan kualitas yang sebagus itu. Menurut gue di pressure di international, tentu Olimpiade, sama di NBA juga level playoff yang lebih tinggi. So I still take Luka, but I think the case is there to be made because SGA cooked against any kind of team in the NBA. Ya mungkin kalau buka stats dengan Joker nggak ada ya. I think that's a valid point tuh. Dengan Joker, yeah for sure, yeah. Kalau Joker, I would. Kita lagi mikir Jokic. Dan Giannis yang juga bilang dia kelihatannya nggak akan main buat Yunani. Oh really? Ya kemungkinan itu masih ada. Di saat podcast ini diambil, it seems like he might not play. Karena kalau gitu enak banget timnya US. Potnya US itu Jerman, Jerman, Greece, Jordania. Jordania nggak ada Dara Tucker. Oke. Cedera. So if they're facing Jordania tanpa Dara Tucker. And Greece without Giannis ya, it's a different ball game gitu. Ini Kalases. Look, guys. It's a very safe position to always go with the US. But I do think this time around, Canada will give them a run for their money. Would you bet good money? I would bet decent money. Kayak menurut gue itu bukan gacha yang kemungkinan kecil. I don't think the odds is that bad. Okay. Tetap US, lo buka Caesars Palace dia nomor minusnya gede loh berarti. Tetap US yang bulan pertama. But the second one I think right now, tadi gue liat kayaknya Kanada, ketiga Prancis, 4 tuh Slovenia kalau gak salah. I could be wrong ya, tapi seingat gue terakhir gue cek itu. But that's an interesting thought. Kita Trae Young gak ikut. Lo bukannya harusnya seneng kalau misalnya gue lebih ke meritokrasi sih. Meritokrasi? Maksud lu gimana? Ya, maksud gue juga kalau misalnya dia gak ikut karena jelek mainnya atau karena rambutnya kenapa-napa, What? Nggak aja bisa anda. Okay. Gue akan tapi he played really well this past 2 seasons ya. I think di 2 tahun lalu bahkan dia became salah satu pemain NBA yang leading total point dan total assist. Kalau menurut lo Trae Young's game itu translates well to FIBA nggak? Jadi sebenarnya kalau gue jadi dia, gue akan tapi dia sebenarnya mau masuk ya, tapi nggak dipilih gitu. Oke. Tapi sebenarnya ini bisa jadi kesempatan yang bagus buat Trae memperlihatkan gue bisa main tim basketball, gue nggak usah menjadi terlalu heliocentris, jadi center of attention dari sebuah tim. Tapi sayangnya mereka memilih Brunson, Haliburton, dan juga Austin freaking Reeves over Trae. Iya, gue cukup kaget. But you know sometimes you need that sort of like pemain yang lo tahu nurut. You know, yang agak lebih merasa team player. I'm not saying Trae Young is not a team player, cuman kayak terkadang lo butuh mas-mas biasa satu. Iya dong, kemas-mas biasaannya Austin Reeves itu adalah yang ngebantu peran dia di Lakers. Dia nurut, LeBron ngomongin apapun dia nurut dan dia bisa mengeksekusi segala tugas yang dikasih. Meraup market yang red wing. Yang redneck. Hillbilly Kobe. Okay. Anyway gitu aja buat pembahasan FIBA. We will be talking more about the World Cup. Semakin dekat dengan hari H untuk tim-tim lain dan mungkin nanti kita bikin previewnya. Tapi coba deh sound off di kolom komen. Satu nama yang belum kita lihat. Siapa nih? Dylan Brooks bro. Siapa? Dylan Brooks. Dylan Brooks. You have just helped my case. Dylan Brooks.
jadi lockdown defender, lebih bisa main lebih kasar lagi, yang dia agitasi levelnya tidak LeBron, main di depan scout dari SM dan dari Pelita Jaya, dari Prawira Harum. Oh, I think Dillon Brooks is gonna be on fire, man. Dia ngeliat Bali United langsung kan main di Bali, on the beach, right? Gila. Anyway, coba sound off ya di kolom komen kalau misalnya lu gak setuju atau mana yang kira-kira bakal jadi contender paling serius Amerika. Apakah Kanada, apakah Slovenia, apakah Prancis, apakah negara lain yang belum gue sebut. Kurang lebih itu aja buat kali ini. Airnya Abi lebih keluar. The fire is back in your eyes. Semoga kedepannya tetap the fire will be in both of our eyes. This is Box Out and we are out.